Gu Qing yang tersenyum setelah melihat semua orang menganggukkan kepala. Dia melihat badai energi di kejauhan dan berkata, karena tidak ada keberatan, mari kita semua mulai. Ini adalah saran saya, jadi kami akan menjadi yang pertama bertindak. Setiap orang akan bergiliran nanti. Tentu saja, jangan salahkan saya karena berbicara terus terang. Jika ada yang ingin bermalas-malasan atau memiliki pikiran buruk, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Matanya menyapu semua orang saat dia berbicara. Mereka akhirnya berhenti di Hun Ya dan Hun Li, tapi wajah tersenyumnya tampak acuh tak acuh. Jenderal Qing yang dapat yakin. Semua orang sekarang di perahu yang sama. Siapapun yang berniat untuk menenggelamkan perahu ini tidak akan dilepaskan oleh yang lain. Seorang pria dengan simbol petir di dahinya membuka mulutnya untuk berbicara. Dia adalah anggota klan Lei, salah satu dari 8 klan kuno. Haha, terima kasih banyak, Gu Qing yang tertawa. Setelah itu, dia menoleh ke Gus Hen dan 2 lainnya. Ayo bertindak dulu. Xiao Yan dan Sun Er, kamu akan menjadi yang terakhir. Xiao Yan sedikit mengangguk ketika dia melihat Gu Qing yang mengalihkan pandangannya ke arahnya di akhir. Dia mengerti bahwa Gu Qing yang telah menempatkan mereka terakhir untuk memantau kelompok Hun Ya. Baiklah, ayo mulai. Pria berjubah perak itu tertawa. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke tirai cahaya bersama 3 orang lainnya. Douki bersiul keluar dari tubuh mereka seperti air banjir, berubah menjadi banyak pilar Douki yang luar biasa besar yang dengan kejam menabrak cahaya yang dipadatkan. Bang! Kekuatan ofensif dari mereka berempat yang bergandengan tangan sangat menakutkan. Meskipun tirai tipis itu sangat keras, tirai itu retak karena serangan ini. Akhirnya, sebuah retakan terdengar, dan sebuah lubang berukuran 10 kaki, tingginya sekitar 3-4 meter, muncul. Bang bang bang! Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa serangan itu efektif. Segera, Gu Qing yang dan 3 lainnya meletus lagi. Tangan mereka dibungkus dengan douki cerah mereka dan muncul seperti pisau tajam saat mereka dengan kejam dimasukkan ke dalam dinding kristal. Fragmen energi padat terus ditembakkan. Keempatnya tidak diragukan lagi seperti mesin bor saat ini. Douki megah melonjak dan lubang yang mereka buat menjadi lebih dalam. Pembukaan terowongan semacam ini berlangsung selama 10 menit atau lebih. Gu Qing yang dan 3 orang lainnya akhirnya berhenti setelah keringat menutupi dahi mereka. Mereka menoleh dan melihat-lihat. Mereka telah menggali terowongan sepanjang 10 kaki. Semua orang berkerumun di belakang mereka dan dengan penasaran mempelajari lapisan kristal energi di sekitarnya. Tirai tipis ini lebarnya lebih dari 1000 kaki. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih dari 1 jam untuk melewatinya bahkan dengan kelompok yang terus-menerus membuka terowongan. Pekerjaan ini tidak akan selesai bahkan setelah seminggu penuh jika hanya ada 1 atau 2 orang. Jenderal Qing Yang, izinkan kami untuk melanjutkan. Kedua pria dari klan Lei di belakang tertawa ketika mereka melihat kelompok Gu Qing yang berhenti. Mereka secara alami mengerti bahwa kelompok Gu Qing yang masih bisa melanjutkan. Namun, mereka jelas berencana untuk mempertahankan kekuatan. Mustahil bagi mereka untuk membiarkan diri mereka menjadi sangat lelah. Bagaimanapun, hubungan antara 8 klan kuno tidak seramah yang dibayangkan. Perhatian pasti akan terbentuk ketika bersebelahan. Haha, kalau begitu, kita akan merepotkan saudara Lei Luo, Gu Qing yang tertawa. Setelah itu, mereka berempat mundur. Kedua anggota dari klan Lei melangkah maju. Kilatan petir yang cerah berkumpul di tangan mereka. Akhirnya, mereka mengeluarkan teriakan pelan saat mereka dengan kejam menabrak ke depan. Suara gemuruh sekali lagi muncul di terowongan. Badai energi semakin dekat. Sementara semua orang maju dengan pembukaan terowongan, Xiao Yan, yang berada di belakang, menoleh dan melihat ke pintu masuk terowongan. Tekanan energi yang dipancarkan dari luar menjadi lebih kuat. Samar-samar orang bisa mendengar angin bersiul yang diciptakan oleh gelombang energi.
Sepertinya tidak mungkin untuk menerobos ke dalam badai energi. Sun Er tersenyum dan terhibur saat melihat mata Xiao Yan. Apakah pintu masuk ke tingkat ketiga selalu dipadatkan? Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tangannya tiba-tiba mengusap kristal energi padat di sampingnya. Benda brilian ini telah diaglomerasi dari energi yang sangat menakutkan. Selain itu dikompresi ke tingkat yang tidak terbayangkan. Baru kemudian itu membentuk tirai energi yang begitu luas. Iya. Dikabarkan bahwa tirai cahaya di tempat ini telah mengeras bahkan ketika 8 klan kita pertama kali datang ke sini. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, energi padat di sini masih belum menunjukkan tanda-tanda mencair. Sun Er mengangguk lembut dan menjawab. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan menghela nafas. Makam surgawi ini memang misterius. Terowongan menjadi lebih panjang saat Xiao Yan dan Sun Er sedang mengobrol, tetapi tim 2 orang dari klan Lei tidak dapat bersaing dengan kelompok 4 orang Gu Qingyang. Oleh karena itu, mereka membuka jarak kurang dari 50 kaki ketika diganti. Untungnya, masih banyak orang yang tertinggal. Satu kelompok demi satu secara bergiliran melangkah maju, memungkinkan terowongan energi tumbuh lebih dalam. Bang! Setelah pembuatan terowongan ini berlanjut selama 10 menit atau lebih, suara yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di belakang mereka. Semua orang merasakan tirai cahaya bergetar hebat saat ini. Badai energi telah melanda. Aktivitas semacam ini menyebabkan terowongan segera menjadi sunyi. Ekspresi semua orang agak serius. Tirai energi sebesar itu diguncang oleh badai energi. Jika mereka masih berada di luar saat ini, mereka akan segera berubah menjadi debu. Semuanya, ayo percepat, Gu Qing yang mengerutkan alisnya sebelum membuka mulutnya untuk memberi insentif kepada semua orang. Meskipun mereka telah menghindari badai energi, itu masih terlalu menekan. Kristal energi brilian di sekelilingnya mungkin indah, tetapi memberikan perasaan tidak nyaman. Semua orang mengangguk sedikit setelah mendengar suaranya. Kelompok Wushuan sedang membuka terowongan di depan, dan mereka meningkatkan kecepatan menyerang. Dengan aliran mereka, Xiao Yan dan Sun Er juga membuka terowongan 2 kali. Memecahkan lapisan kristal tidak sesulit yang dibayangkan Xiao Yan. Lapisan kristal mungkin sangat keras, tapi itu bukan tulang yang tidak bisa digigit oleh Xiao Yan, yang memiliki beberapa api surgawi. Hun Ya dan Hun Li juga melakukan kerja paksa selama diawasi oleh kelompok Xiao Yan. Namun, jelas terlihat bahwa mereka malas mengerjakan pekerjaan itu. Meski demikian, tidak ada waktu untuk membuat keributan saat ini. Tidak peduli betapa tidak menyenangkannya kelompok Xiao Yan menemukan mereka, semuanya harus menunggu sampai mereka keluar dari terowongan energi. Selama periode waktu ini, mata Xiao Yan memperhatikan keduanya dari klan Yao. Orang-orang dari klan Yao yang telah memasuki makam surgawi adalah pria dengan beberapa garis misterius di pakaiannya dan wanita berbaju seksi. Dari aura mereka berdua, mereka seharusnya berada di bintang ke-7 kelas Douzun. Kekuatan bertarung mereka tampaknya lebih rendah dari kelompok Hun Ya di permukaan. Tatapan yang kadang-kadang diberikan kedua orang ini pada Xiao Yan cukup tidak ramah, tetapi Xiao Yan terlalu malas untuk terlalu memperhatikan mereka. Para jenius dari klan kuno selalu memiliki keunggulan samar di hati mereka. Saat menghadapi manusia biasa, perasaan superior seperti itu akan tampak sangat kuat. Suara gemuruh terus muncul di dalam terowongan. Xiao Yan memejamkan matanya sedikit, tetapi dia baru saja menutup matanya ketika suara yang tidak biasa tiba-tiba dikirim ke telinganya, menyebabkan dia membuka matanya sekali lagi. Dia melihat ke dinding kristal di sebelah kirinya sebelum menyentuhnya dengan tangannya. Dia akhirnya menemukan lapisan cairan energi samar merembes darinya. Ini adalah... Xiao Yan terkejut. Matanya menyapu dinding kristal di kedua sisi, dan tubuhnya berhenti di sana sejenak. Setelah itu, dia menjentikan jarinya ke depan mata Sun Er yang tidak yakin. 2 pilar energi menjulur dari ujung jarinya. Mereka akhirnya terhubung ke dinding kristal di samping mereka. Tindakan Xiao Yan yang tidak biasa telah menarik perhatian orang lain. Semua dari mereka menatapnya dengan heran.
Bahkan dua orang yang membuka terowongan di depan telah berhenti. Wajah mereka bingung. Xiao Yan. Gu Qing yang sedikit mengernyit dan berteriak. Namun, Xiao Yan bersikap seolah-olah dia tidak mendengar teriakan Gu Qing yang. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap semua orang. Darah di wajahnya telah sangat berkurang saat dia menjawab dengan suara kering, dinding kristal sedang menutup. Terowongan itu segera menjadi sunyi senyap saat suara Xiao Yan terdengar. Ekspresi Gu Qing yang menjadi jauh lebih buruk saat ini. Dia menciptakan dua pilar energi seperti Xiao Yan. Setelah merasakan dengan hati-hati, dia memang merasakan sedikit tekanan yang dikirim dari pilar energi. Brengsek, tempat apa ini? Semua orang merasakan kepala mereka menjadi mati rasa ketika mereka melihat ekspresi Gu Qing yang. Seseorang bahkan tanpa sengaja mengutuk. Wajah Gu Zhen sangat serius. Dia dengan cepat berjalan ke sisi dinding kristal dan menyentuhnya dengan tangannya. Dia segera berteriak dengan suara yang dalam, ada sesuatu di dinding kristal. Bang! Kata-kata Gu Zhen baru saja terdengar ketika dia dengan kejam menghancurkan dinding kristal. Garis retak terbentuk di tempat itu, dan benda putih salju yang padat bergoyang di dalamnya. Zat seperti cairan merembes keluar sebelum menutupi permukaan tubuh kristal. Ini dengan cepat memadat dan membentuk lapisan energi zat yang sangat tipis. Benda-benda ini mengeluarkan energi untuk memperbaiki dinding kristal. Xiao Yan menghirup udara dingin yang lembut saat melihat serangga itu. Rasa dingin melonjak di dalam hatinya saat dia perlahan berbalik. Matanya menyapu sekelilingnya. Tirai cahaya energi yang telah berdiri di antara langit dan bumi, dikelilingi oleh serangga kecil seputih salju ini. Dari ukuran serangga kecil ini, jika mereka ingin membuat tirai tipis yang besar, wah jumlahnya, seberapa menakutkan mereka? Mereka telah menerobos ke dalam sarang serangga yang sangat sombong. Sementara hati Xiao Yan terasa dingin, Gu Qing yang dan yang lainnya fokus pada serangga kecil seputih salju. Setelah itu, wajah mereka perlahan berubah menjadi putih pucat. Serangga pemakan kuno. Serangga pemakan kuno. Xiao Yan terkejut saat mendengar gumaman kelompok Gu Qing yang. Ini adalah magical beast kecil yang hidup pada zaman kuno. Tubuh mereka sangat kecil, tetapi jumlahnya tidak terbatas. Serangga pemakan kuno, seperti namanya, mampu melahap segalanya. Setelah itu, mereka mengeluarkan energi murni. Awalnya, hal semacam ini seharusnya punah. Tidak disangka kita menemukan mereka di sini. Sun Er menjelaskan dengan lembut. Tirai tipis ini seharusnya dibuat oleh serangga pemakan kuno ini, tanpa diduga, kami telah menerobos masuk ke dalam sarang mereka. Jika mereka terbangun, bahkan tidak ada ampas yang tersisa dari kita. Ekspresi Gu Qing yang sedikit serius saat dia berbicara. Menemukan serangga pemakan kuno ini benar-benar melebihi harapannya. Sepertinya bukan hanya tirai tipis ini. Mungkin saja cukup banyak energi di dalam makam surgawi ini telah diciptakan oleh mereka. Gu Zhen menurunkan tubuhnya, menyentuh tanah, dan perlahan bertanya-tanya dengan keras. Gu Qing yang, apa kau berencana membuat kita semua terbunuh di sini? Hunya tertawa dengan sikap kaku dan dingin. Dengan membawa kalian semua ke tempat ini, setidaknya aku telah mengizinkanmu untuk hidup sampai sekarang. Jika kami tidak masuk, kalian semua pasti sudah mati dalam badai energi. Gu Qing yang melirik Hunya dengan acuh tak acuh. Setelah itu, matanya menyapu semua orang saat dia berkata dengan suara yang dalam, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Dinding kristal di kedua sisinya perlahan-lahan menutup. Kita harus membuka terowongan secepat mungkin. Jika tidak, semua orang mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Sudah agak terlambat untuk mengatakan sesuatu sekarang. Ada badai energi yang mengamuk di luar terowongan. Mereka akan mati jika mundur dan keluar sekarang. Sisa di sini juga akan menyebabkan kematian. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membuka terowongan. Setiap orang harus berhenti berdebat dan menghemat energi mulai sekarang. Tentu saja, saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda ingin mati. Gu Qing yang berbicara dengan suara yang dalam.
Dia segera melambaikan tangannya. Mari kita mulai. Iya. Semua orang mengangguk setelah mendengar perintahnya. Mereka dengan cepat melangkah maju, dan Do-uki di dalam tubuh mereka melonjak tanpa menahan. Dalam sekejap, suara gemuruh yang keras muncul di dalam terowongan dengan cara yang intens. Bang-bang! Di tengah ledakan liar dan ganas dari kelompok orang ini, kecepatan saat dinding kristal dibuka tiba-tiba meningkat. Kristal ditembakkan dan lapisan tebal mendarat di tanah. Sementara semua orang melakukan yang terbaik untuk membuka terowongan, dinding kristal di kedua sisi perlahan mulai bergoyang. Pada akhirnya, orang bisa melihat dinding kristal di kedua sisi perlahan menutup dengan mata telanjang. Ada peningkatan jumlah pengumpulan serangga pemakan kuno. Ekspresi Gu Zhen serius. Ada sejumlah besar energi cair yang merembes keluar dari dinding kristal. Setelah itu, cairan energi ini dengan cepat memadat. Jika ini terus berlanjut, terowongan ini akan menutup sebelum mereka benar-benar dapat menembus dinding kristal. Tidak akan bisa terus seperti ini. Melihat ini, Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkomentar dengan suara yang dalam. Tidak ada pilihan. Kami hanya dapat melakukan ini terlepas dari seberapa tidak efektifnya itu. Kami akan mati jika kami tinggal. Yang bisa kami lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga. Gu Qing yang mengerutkan alisnya. Dia juga merasakan sakit kepala. Tak disangka mereka akan sangat tidak beruntung bertemu dengan hal merepotkan di tempat ini. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Dia hati-hati melihat ke kedua dinding. Sangat mungkin untuk melihat sosok serangga yang padat di belakang dinding kristal. Jumlah mereka benar-benar menyebabkan kulit seseorang mati rasa. Kita harus menghalangi laju penutupan dinding kristal. Gu Qing yang menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Percuma saja. Setiap serangan ditelan oleh serangga pemakan kuno ini. Menyerang secara acak hanya akan meningkatkan energi yang mereka keluarkan. Dia melambaikan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Do-uki yang kuat dengan keras menghantam dinding kristal di kedua sisi. Semua dari mereka menyaksikan Do-uki menghilang ketika bersentuhan dengan dinding kristal. Gelombang demi gelombang cairan energi mulai mengalir dengan cepat dari tempat Do-uki mendarat. Ekspresi ketakutan akhirnya melonjak ke mata Xiao Yan saat menyaksikan adegan ini. Serangga ini mungkin tidak mencolok, tetapi tidak disangka bahwa mereka memiliki kekuatan misterius setelah berkumpul bersama. Serangga pemakan kuno ini bersembunyi di balik dinding kristal. Menyerang mereka tidak akan efektif. Serangga-serangga itu juga akan berkumpul di depan kita. Hawa dingin tiba-tiba muncul dalam hati Xiao Yan saat memikirkan hal ini. Bukankah itu berarti mereka akan disegel sampai mati di tempat ini jika itu masalahnya? Gu Qing yang sedikit terkejut saat melihat wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Matanya dengan cepat beralih ke dinding kristal di mana dia samar-samar melihat beberapa sosok kecil berkumpul dengan cepat. Bang! Tinju yang berisi angin kencang menghantam dinding kristal di depan mereka. Kali ini, hamburan kristal yang diharapkan tidak muncul. Hanya penyok selebar setengah kaki yang muncul di tempat tinju mendarat. Terlebih lagi, penyok ini baru saja muncul ketika gelombang energi cair merembes keluar dan dengan cepat memperbaikinya. Serangga pemakan kuno itu telah lari ke depan. Ekspresi semua orang menjadi jelek ketika mereka melihat perubahan yang tidak terduga ini. Kepanikan bahkan melonjak ke mata beberapa orang. Ini benar-benar jalan buntu. Bang-bang. Beberapa orang menolak untuk disesatkan. Mereka sekali lagi melancarkan dua serangan kekerasan. Namun, mereka tidak berhasil menimbulkan banyak dampak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang saling berhadapan di depan mata mereka tertuju pada Gu Qing Yang. Namun, dia juga mengerutkan kening saat ini. Hati mereka tanpa sadar tenggelam. Hei, Gu Qing Yang, taktik yang sangat bagus. Ekspresi pucat Hun Ya menjadi semakin pucat saat dia berbicara dengan suara yang gelap dan menyeramkan. Aku akan mencobanya. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia mengambil dua langkah ke depan.
Tidak ada gunanya, Guking yang menghela nafas. Kemampuan melahap serangga pemakan kuno terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menyelesaikan situasi putus asa di depan mereka. Xiao Yan tidak menunjukkan reaksi apapun atas desahannya. Dia mengepalkan tangannya, tapi dia tidak melepaskan Douki. Sebagai gantinya, sekelompok api surgawi ungu coklat dengan warna putih pekat dipanggil. Suhu di dalam terowongan meningkat dengan munculnya kelompok api surgawi ini. Pergilah. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Api surgawi di tangannya dengan cepat terbang ke depan. Itu dengan lembut melayang dan menyentuh dinding kristal. Berderit-berderit. Suara menjerit tiba-tiba dipancarkan dari dinding energi saat keduanya melakukan kontak. Semua orang tercengang melihat lubang sedalam 2 kaki muncul di tempat api mendarat. Panas yang tersisa memusnahkan serangga pemakan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya ini bukan situasi tanpa harapan. Serangga pemakan kuno ini tidak dapat melahap api surgawi. Xiao Yan menghela nafas lega dan tertawa kepada semua orang setelah melihat efek yang diperoleh api surgawi. Semua orang diam-diam menghela nafas lega pada saat ini juga. Untungnya, mereka bisa menemukan harapan sekali lagi. Xiao Yan, cepat buka terowongan. Sukacita melintas di mata Hunya saat dia buru-buru mendesak. Xiao Yan mengabaikan Hunya. Matanya tertuju pada wanita berpakaian merah dari klan Hun dan pria dari klan Yao. Dia berkata, kalian berdua, saya bertanggung jawab untuk membuka terowongan. Namun, saya berharap Anda berdua akan menggunakan api surgawi Anda untuk menangani sisi dan memperlambat laju penutupan dinding kristal. Pekerjaan ini seharusnya tidak sulit untuk kalian berdua. Wanita dari klan Yan bernama Huoxi. Dia memiliki teratai api merah Ye, yang menempati peringkat ke-8 di peringkat api surgawi. Pria dari klan Yao itu bernama Yao Xingji. Dia disebut pengobatan manusia di klan Yao. Level alkemisnya sangat luar biasa. Sun Er, yang berada di samping Xiao Yan, memperkenalkan mereka dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Teratai api merah Ye. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar ini. Dia belum pernah melihat api surgawi dari peringkat ini. Huo Ju mengangguk tanpa ragu-ragu setelah mendengar kata-kata Xiao Yan sementara Yao Xingji mengerutkan kening. Namun demikian, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia memikirkan situasi mereka saat ini. Selain itu, Xiao Yan tersenyum saat melihat mereka berdua mengangguk. Dia perlahan melanjutkan, setiap orang harus menyadari betapa besar usaha yang dilakukan untuk membuka dinding kristal ini. Menggunakan api surgawi juga sangat melelahkan. Aku sendiri tidak akan mampu menanggung semua itu. Oleh karena itu, selain Huoya dan Yao Xingji, saya akan membutuhkan inti energi di tangan orang lain. Semua orang kaget saat mendengar ini. Kelompok Guking yang tidak banyak berkomentar saat mereka mengangguk. Anggota dari beberapa klan yang tersisa tidak keberatan setelah ragu-ragu sejenak. Mereka sadar bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan itu benar. Mereka masih merasa lelah bahkan setelah bergandengan tangan. Bahkan kurang perlu dikatakan sekarang bahwa pekerjaan itu akan diselesaikan oleh Xiao Yan sendiri. Saudara Xiao Yan mungkin terus terang, tapi kata-katanya masuk akal. Ini adalah inti energi yang telah kami kumpulkan selama periode waktu ini. Kedua individu dari klan Lei merenung sejenak sebelum melemparkan tas kain ke arah Xiao Yan. Kantong kain mengandung energi yang sangat padat. Dari beratnya, sepertinya ada lebih dari 100 inti energi. Melihat duo dari klan Lei memimpin, orang-orang yang tersisa juga mulai mengeluarkan tas yang menyimpan inti energi mereka satu demi satu. Mereka kemudian melemparkannya ke Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat mengambil semua tas. Setelah itu, matanya tertuju pada duo Hunya di belakang. Dia berbicara dengan suara lemah, bagaimana dengan kalian berdua? Xiao Yan, kamu telah mengambil begitu banyak inti energi. Bukankah itu cukup? Hunya menuntut dengan suara yang dalam. Wajahnya menjadi dingin setelah melihat bahwa dia gagal melarikan diri. Terlepas dari apakah itu cukup,
saya masih ingin mendapatkan hadiah dari Anda, jawab Xiao Yan sambil tersenyum. Itu adalah pemikiran yang aneh jika mereka berpikir untuk membuatnya bekerja untuk mereka tanpa imbalan apapun. Sun Er tanpa sadar tersenyum saat melihat ini dari samping. Tampaknya Xiao Yan telah memutuskan untuk dengan kejam mengambil semuanya dari kedua orang ini. Tentu saja, saya tidak akan memaksa Anda jika Anda tidak mau. Namun, silakan berbalik dan berjalan kembali. Wajah Hun Ya dan Hun Li berubah menjadi hijau saat mereka melihat Xiao Yan menunjukkan isyarat, tolong pergi. Namun, mereka pasti akan dirugikan dalam pertempuran di sini mengingat kelompok Xiao Yan sangat banyak. Oleh karena itu, mereka berdua saling bertukar pandang dan hanya bisa mengatupkan gigi. Mereka mengeluarkan tas dengan ketidakpuasan luar biasa dan dengan kasar melemparkannya ke Xiao Yan. Ambil. Cepat mulai bekerja. Senyum di wajah Xiao Yan tanpa sadar menjadi lebih padat ketika dia mendengar suara marah dari kedua individu ini.